jadilah juga pengakuan dari yang bersangkutan. Nah, kerja-kerja kumpulnya sampai di situ aja gitu. Artinya kalau misalnya terjadi pembicaraan yang berulang, itu kan sebenarnya hanya rekaman lama di setel lagi, diubah kalimatnya gitu. Sebenarnya kalau mau bicara yang dengan saya, Kompolnas itu hanya terbatas beberapa kan, cuitan saya itu. Kalau ada yang beda dengan itu sudah. Pak Mahfud, sebentar saya hela. Kan selama proses yang luar biasa perkara ini melelahkan Republik ini, kan ada ungkapan Pak Mahfud tentang hanya bisa dilihat, hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Tweet-tweet Pak Mahfud ini mengundang pertanyaan banyak orang, dan akhirnya keramaian ini terus menerus melelahkan. Kan nggak mungkin Republik ini hanya ngurusin kasus tersangka Ferdy Sambo. Maka itu kiranya Pak Mahfud untuk menyampaikan apa sih yang Pak Mahfud sampaikan tentang menjijikan lah, atau hanya orang dewasa lah yang mendengar informasi ini. Silakan. Kita menyampaikan ke publik terima kasih kepada Kapolri, sudah sama, sekarang bayinya sudah lahir, sudah selesai. Silakan kerja, Kompolnas sudah selesai sekarang untuk mengangkat bayi itu bersama-sama. Lalu ada wartawan TV One, Pak, motifnya apa? Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Pak, motifnya apa? Gitu. Tanya ke saya. Jangan. Kejadian malam sebelum diputuskan, saya nggak pernah berbicara secara media. Saya pribadi saya datangi. Saya katakan pada pimpinan-pimpinan itu, hargai sebuah institusi. Jangan korsa, jangan pertemanan, jangan angkatan, jangan apapun namanya. Tinggal 20 tahun ke depan itu kita akan bermasalah. Saya bilang, Pak, itu ada keputusan yang baik dari Kapolri. Itu saya senang sekali. Selanjutnya, apa langkah kira-kira yang dilakukan, ya, Kompolnas, ya, untuk tindakan-tindakan situasi seperti ini yang lebih tegas, yang lebih cepat, ya, itu pertama. Selanjutnya Pak Mahfud, ada yang salah dalam pengisian struktur ya di kepolisian sehingga terkesan ada pembiaran, banyak masalah. Kayak kasus-kasus kita kadang-kadang juga ya tahu sama tahu tapi bingung sama bingung juga gitu. Kasus 303 nggak pernah kecium, anginnya kecium tapi bunyinya apa bunyinya kecium apa yang enak. Iya dah gitu modelnya, jadi tercium tapi nggak ketahuan bentuknya kayak gimana. Begitu ada kejadian kasus C, penangkapan semua 303 di Republik ini terjadi. Itu hebat. Mungkin itu ada fase 6 bulan, 3 bulan, besok ada lagi. Iya. Nah itu yang kita khawatirkan. Contoh kecil Pak, di beberapa daerah itu terang-terangan dibiarkan kasus-kasus 303 atau lain-lainnya. Saya terus terang aja Pak kepada Pak Mahfud sebagai figur Menko Polhukam, pantas kalau Anda lebih keras dan lebih tegas dan lebih berani. Biarkan Pak Bapak berkorban Pak untuk bangsa, nggak apa-apa. Dan kami juga nggak akan diam juga Pak. Kami juga mendukung. Bapak tegur kami diam. Nah, saya senang itu Pak. Beni, yakin itu Pak Ketua. Alhamdulillah Ketua, hari ini oposisi mendukung Presiden dan para menterinya. Terima kasih. Ya, memang persiapan kita masuk ke pemerintahan. Pak Fahri. Cukup, terima kasih. Belum selesai. Ini main nyodok-nyodok aja. Jadi saya melihat Pak Ketua, hari ini pertemuan baik dan bagus. Mari Pak kita rapikan Polri kita Pak. Sayang sekali, mahal. Jadi kita jaga dengan baik-baik dan tuntaskan kasus ini sebagai pintu untuk menyelesaikan semua permasalahan. Allah lebih sawab, mungkin saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri. Masih pimpinan Pak Mahfud, Ketua Kompolnas, kemudian Komnas HAM dan LPSK serta teman-teman Komisi 3. Disampaikan Terry tadi menjadi hal penting. Saya kira memang kalau kita mencermati yang disampaikan oleh Saudara Terry tadi, bahwa memang selama ini kita kurang memanfaatkan secara maksimal semua instrumen yang kita miliki untuk melakukan pengawasan terhadap polisi. Kompolnas termasuk di dalamnya. Boleh jadi Komisi 3 juga termasuk di dalamnya. Andaikan saja kita bisa melakukan semua kewenangan kita, semua fungsi kita
secara objektif dan benar, mungkin apa yang terjadi hari ini bisa kita cegah sejak awal. Kasus Sambo ini urusan kecil sebetulnya, urusan perselingkuhan katakanlah seperti itu, dan kemudian berakhir dengan tembak menembak atau berakhir dengan pembunuhan. Tapi kemudian menjadi besar setelah ada begitu banyak background di belakangnya yang mengungkap betapa bobroknya keadaan kepolisian kita hari ini. Tadi Pak Saudara Terry menyampaikan soal Kompolnas, hubungan Kompolnas dengan polisi. Rekomendasi apa saja yang sudah disampaikan atau pernah disampaikan oleh Kompolnas terkait kinerja kepolisian. Itu belum terjawab oleh Pak Mahfud sebagai Ketua Kompolnas. Saya kira kalau kita tarik ke belakang, kita sepakat untuk memisahkan Polri dari TNI dulu di awal reformasi dengan pikiran-pikiran bahwa polisi yang kuat merupakan syarat mutlak bagi keinginan kita untuk membangun supremasi sipil dan demokrasi yang sehat. Itu yang kita inginkan. Pak Mahfud dulu sama-sama dengan kami di Komisi 3 ini, kita bahu-membahu mendorong agar polisi ini tumbuh menjadi sebuah bagian penting dari kepolisian. Kenapa itu kita lakukan? Karena memang kita melihat kepolisian merupakan aset terpenting dalam kehidupan demokrasi. Nah, dalam perkembangannya ternyata apa yang kita harapkan tidaklah sama dengan fakta yang kita dapatkan. Jadi menurut memang ini sebuah momentum buat kita semua untuk membangun polisi yang lebih baik ke depan. Kompolnas di bawah pimpinan Pak Mahfud tentu seperti yang disampaikan Pak Tri tadi harus punya keberanian juga untuk melakukan bersih-bersih. Keterlibatan begitu banyak jenderal polisi di dalam Kompolnas mungkin saja membuat Kompolnas tidak bisa membuat keputusan-keputusan yang isi laut, polisi, lalu lintas, kemudian Sabara dan seterusnya. Di luar itu ada Primob, kemudian Reskrim juga tidak berseragam. Tetapi yang kita lihat hari ini, semua anggota kepolisian menggunakan uniform yang lebih mirip militer. Saya kira ini sebuah perubahan paradigma yang fundamental, yang membuat kadang-kadang mungkin Pak ya, ini sama-sama kita pikirkan mungkin membuat polisi disorientasi terhadap apa sebetulnya yang menjadi hakikat dari kepolisian itu dalam sebuah konstruksi negara demokrasi. Jadi saya kira memang kita perlu berpikir lebih dalam lah terhadap soal-soal seperti ini. Apakah memang perlu ada perubahan yang agak besar? Saya tidak ingin menggunakan kata ekstrim, misalnya agak besar, agak mayor begitu bagi adalah pembunuhan. Itu mulainya seperti apa, Prof? Karena kan setahu saya Prof Mahfud sedang haji lagi itu. Apakah memang ada info intelijen yang memang menyatakan bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi di Duren 3 itu? Karena ini kan ada perbedaan pendapat yang sempat rame. Akhirnya sekarang kasus yang tadinya sebetulnya biasa saja kalau menurut Pak Mufari tadi menjadi begitu rame. Bahkan hari ini berkembang kurang greget, Prof. Kurang greget. Misalnya tadi belum dijawab siapa sih bintang 3 yang menyatakan ingin mundur kalau misalnya kasus ini tidak dibuka, atau seolah-olah bahwa kalau tidak ditersangkakan dia akan mundur. Ini kan memang menjadi tanda tanya yang luar biasa. Kenapa sampai ada bintang 3 yang mau mundur dalam peristiwa ini? Apa yang ditutup-tutupi kan gitu. Nah, kalau ini bisa dijawab, Prof, ini sebetulnya suatu hal yang luar biasa. Tapi ya itu kembali ke Prof lagi tadi.
saya juga menunggu nanti terhadap soal sekarang Kaisar Sambo dan lain-lain ini, apakah ada nanti bisikan dari Prof lagi, mungkin di medsos saya akan tunggu juga perkembangan sejauh apa. Karena ini kami sebagai mitra Komisi 3 Polri ini kami sayang. Ini di bawah ini goyang. Anggota-anggota Polri di bawah goyang. Seolah-olah mereka kok bisa gitu loh. Satu orang membuat